Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pencinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya, tetapi orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Segala puji hanya milik Allah. Kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampun kepadanya, serta berlindung diri kepadanya dari keburukan jiwa kami dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkan, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya, dan kami juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada beliau, keluarga, dan para sahabat. Makna dari ayat tersebut, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati. Ini adalah kesempurnaan kalimatnya menyifati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang tulus hati. Ibnu Abbas berkata tentang firman-Nya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati. Ayat ini dipisahkan dengan ayat dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Demikianlah yang dikatakan oleh Masruq ad-Dahha, Muqatil bin Hayyan, dan selain mereka Al-A'mashi berkata dari Abi ad-Duha, dari Masruq, dari Abdullah tentang firman-Nya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pencinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Ia berkata, mereka ada 3 golongan, maksudnya orang yang bersedekah, orang yang tulus hati, dan orang yang menjadi saksi. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Surat An-Nisa 69. Allah membedakan antara orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dengan orang-orang yang mati syahid. Maka ini menunjukkan bahwa keduanya adalah 2 macam. Tidak ragu bahwa orang yang tulus hati berarti berada pada posisi paling tinggi daripada orang yang mati syahid. Sebagaimana Al-Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penduduk surga saling memandang penduduk kamar dari atas mereka, sebagaimana mereka saling memandang bintang ad-duri, yakni bintang yang berkilau seperti mutiara, yang lenyap di ufuk timur atau barat, karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu tempat tinggal para nabi, yang orang selain mereka tidak akan sampai kepadanya? Beliau bersabda, benar, demi yang jiwaku berada di tangannya,
Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Al-Bukhari dan Muslim sepakat atas tahrijnya. Ulama lain berkata, yang dimaksud dari mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka, yaitu Allah mengabarkan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa mereka adalah orang yang tulus hati dan para syuhada atau yang gugur di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid. Dari Ammar bin Maimun berkata tentang dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya, mereka itu orang yang tulus hati, pecinta kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya. Ia berkata, mereka datang pada hari kiamat bersama-sama seperti dua buah jari. Sedangkan dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka, yaitu berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain, sesungguhnya ruh orang-orang yang mati syahid berada dalam kumpulan burung yang hijau. Ia tinggal di dalam surga sesuai dengan keinginannya. Kemudian ia berlindung kepada pelita-pelita, lalu Tuhan mereka muncul dengan tiba-tiba menemui mereka, seraya berfirman, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami ingin agar engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Lalu kami berperang di jalanmu, lalu kami terbunuh sebagaimana pertama kali kami dibunuh." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah memutuskan bahwasanya mereka tidak akan kembali kepadanya." Sedangkan mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya, yaitu di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapatkan pahala yang berlimpah dan cahaya yang agung, memancar di hadapan mereka, dan mereka berbeda-beda mendapatkannya sesuai dengan apa yang dahulu mereka lakukan di kehidupan dunia. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Yazid Al-Khawlani. Ia berkata, "Aku mendengar Fadalah bin Ubaid berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syahid itu ada 4. Orang mukmin yang baik imannya, ia bertemu musuh lalu membenarkan Allah, kemudian ia terbunuh. Maka dia itulah orang-orang memandang kepadanya begini. Beliau mengangkat kepalanya hingga peci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh, atau peci Umar. Yang kedua adalah orang mukmin yang bertemu musuh seakan-akan punggungnya dipukul dengan duri pisang, sebatang anak panah yang tidak diketahui siapa yang melepaskannya. Mengenainya lalu membunuhnya, maka dia berada pada tingkatan kedua. Yang ketiga, orang mukmin yang mencampurkan amal soleh dengan amal lain. Ia bertemu musuh lalu ia membenarkan Allah hingga terbunuh, maka dia berada pada tingkatan ketiga. Yang keempat, seorang mukmin yang banyak berbuat berlebihan terhadap dirinya, lalu ia bertemu musuh dan membenarkan Allah hingga ia terbunuh, maka dia berada pada tingkat keempat. Selanjutnya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Ketika Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang bahagia dan tempat kembali mereka, lalu mengikutkan dengan menyebutkan keadaan orang-orang yang sengsara dan menjelaskan kondisi mereka. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.